Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG PAI Batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, guru pendidikan agama Islam, dan saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kompetensi uji kinerja di SMPN 12 Batam Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kompetensi kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan mengambil judul isi kandungan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Az-Zumar ayat 9 dan hadis terkait tentang semangat mencari ilmu pada elemen Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, berikut pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita sudah berdoa. Selanjutnya Bapak akan mengabsen hadirat pada pagi hari ini ya. Siapa yang tidak masuk? Silakan dengan kebersahabatnya. Ya. Siapa yang tidak masuk? Azam tidak masuk, Pak. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang sakit pada hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama membaca Al-Quran ya. Yang kemarin sudah dihafal. Masih ingat dengan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11? Ya, masih ya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila munshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات
Amin. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran tadi kita semuanya semakin semangat di dalam belajar dan juga diberikan ketenangan, diberikan kesabaran di dalam menjalani kehidupan saat sekarang ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking, ya. Keluarkan handphonenya masing-masing. Tuliskan kahot.it. Sudah? Ya, nanti tunggu ya. Apa akan menunjukkan kodenya. Oke, baik, handphonenya dikeluarkan ya. Silakan buka kahot.it, kemudian tulis PIN-nya 280080. Jangan lupa tulis namanya ya. Mas Almira sudah masuk. Yang pemenangnya akan Bapak berikan hadiah ya. Juara 1, 2, dan 3. Ya, nama lengkap. Sudah masuk semua? Oke, kita mulai ya. Ada yang belum masuk? Sudah masuk semua ya? Oke, kita mulai. Oke, silakan lihat soalnya di sini, jawabnya di handphone. Dalam lomba lari, seseorang menyalip posisi pelari nomor 2. Maka sekarang ia pelari nomor berapa? Ya, butuh konsentrasi. Yo. Oke, yang benar ada 7 orang ya. Iya Pak. Ya, saya Pemenangnya masih Adrian ya. Nomor 2. Jika gajah jadi ayam, harimau jadi ayam, ular jadi ayam, lalu ayamnya jadi apa? Ayo, ayam jadi apa ya? Ya, yang benar adalah jadi banyak ya. Next ya, Atia masih Omega. Next. Soal berikutnya, aku punya sungai tanpa air, hutan tanpa pohon, kota tanpa bangunan, benda apakah aku? Jawabannya adalah peta ya. Siapakah pemenangnya? Masih Atia. Silakan maju ke depan. Juara 1, 2, dan 3. Ayo Atia, Silvana, Saka. Saka mana? Silakan masuk.
sekarang kita akan membahas tentang menuntut ilmu ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Az-Zumar ayat 9 serta menjelaskan tentang keutamaan hadis semangat mencari ilmu ya. Nah, tentang mencari ilmu ya. Ilmu itu ada pepatah mengatakan ibarat seperti berlian ya. Kita mendapatkan berlian itu susah atau mudah? Susah ya. Maka seperti itulah mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah dalam agama kita menjelaskan ilmu nurun min nurillah, cahaya dari cahayanya Allah. Maka tentu ketika kita ingin mendapatkan ilmu harus melalui upaya usaha yang maksimal supaya kita mendapatkan ilmu. Baik, selanjutnya ini pertanyaan pemantik pada hari ini ya. Bagaimana ilmu dapat mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah dan sesama jenisnya? Coba siapa yang bisa menjawab? Bagaimana ilmu dapat mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah dan sesama manusia? Yang bisa menjawab nanti akan dapat berikan hadiah lagi. Ya, soal yang pertama, bagaimana ilmu dapat mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah dan sesama manusia? Ayo, kita maju, silakan. Ya, yang bisa berdiri ya. Ya, silakan Adit, silakan berdiri. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, kalau misal karena wajib, jika kita melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau sesama muslim, jika kita pintar atau memiliki pengetahuan yang tinggi, maka kita akan dihargai oleh orang-orang. Ya, sama orang aja dihargai, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan untuk ya. Mengapa menurut Al-Qur'an orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu? Apa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Ya, Nadir. Kalau orang berilmu itu dia bisa menguasai semuanya, Pak. Kalau dampaknya kayak raja, Pak. Raja kan bisa memiliki harta karena dia bisa menguasai ilmu. Kalau dia nggak bisa menguasai ilmu, gimana dia mendapat harta? Apakah bisa itu? Ya, mantap sekali ya. Ibarat seorang raja. Kalau raja itu punya harta bisa membeli apapun. Begitu juga orang kalau punya ilmu, tentu dengan ilmunya itu bisa melakukan apapun. Ya, kalau nggak punya ilmu bisa berbuat apa? Ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Oke. Soal nomor 3. Bagaimana menuntut ilmu bisa menjadi jalan menuju surga? Dan apa bentuk ilmu yang memiliki dampak terbesar untuk akhirat? Ya, bagaimana menuntut ilmu bisa menjadi jalan menuju surga? Ya, silakan. Bagaimana menuntut ilmu itu bisa menjadi jalan menuju surga? Yang bisa. Nah, kalau kita misalnya nggak bisa sholat, dapat pahala apa enggak? Tidak. Ya. Terus, tentu kalau kita punya ilmu itu bisa menuntun kita untuk masuk surga. Kalau nggak punya ilmu, gimana kita mau masuk surga? Ya, kita nggak punya pahala apa-apa ya. Selanjutnya nomor 4, apa saja contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari di mana ilmu dapat membantu seorang dalam meningkatkan amal dan ibadah. Contoh kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya apa? Ya, silakan yang bisa. Oke, hati ya.
Ya Kak, jadi amal itu kan dia merupakan ilmu yang benar. Jadi dia itu bisa membuat kita dituntunkan dalam melakukan ibadah maupun amal. Contoh salah satunya adalah ilmu untuk kewajiban untuk sholat itu terdapat di ilmu Al-Quran itu Kak. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Untuk lebih memperdalam daripada materi yang akan kita pelajari ya, tadi materinya sudah Bapak share ya. Silahkan dibuka di HP-nya masing-masing. Kemudian Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Ini sudah sesuai duduknya ya. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Masing-masing kelompok nanti akan membahas LKPD yang sudah Bapak berikan. Nanti silakan dituliskan kembali, dijelaskan kembali ke dalam LKPD itu tentang materi yang Bapak berikan sini. Oke, silakan. Orang yang beriman dan beriman ya kan? Iya. Disingkatannya nanti. Ini kan singkatannya. Iya. Orang beriman dan aku nyari Instagramnya ya. Apalagi kehidupan dunia dan akhirat, lanjut koma dunia dan akhirat koma sedang ajar kebenaran. Makna solusi ayat ini mencapai keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Oke baik, sekarang waktunya presentasi ya. Nanti setiap presenter yang akan menampilkan hasil diskusinya ya, Bapak akan memberikan penilaian. Yang pertama adalah isi di dalam hasil diskusi ya, apakah sudah memenuhi syarat di dalam rubrik penilaian atau lembar kerja peserta didik ya. Kemudian yang kedua yang akan Bapak nilai adalah tentang cara penyampaian ya. Nah, kita akan mulai dari kelompok 1. Bahkan kita langsung sarapan sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum itu terima kasih kepada Bapak Taufik yang sudah mengizinkan kami untuk presentasi hari ini. Dan tak lupa izinkan kami memperkenalkan diri. Saya
Saya Gesha Almira dan saya Kaila Nafadilata. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Jadi kelompok kami membahas makna atau isi kandungan dari surah Al-Mujadilah ayat 11. Hasil diskusi kami mendapatkan ayat ini bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Selain itu, ayat ini menjelaskan tentang adab dalam bermajelis, di mana orang yang memberi kelapangan dalam majelis, maka Allah akan memberi kelapangan kepadanya di dunia dan akhirat. Birul seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya penampilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pertama-tama yang saya hormati Pak Taufik dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas sudah memberikan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dengan itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Atia, saya Zulfia akan menjelaskan prestasi diskusi yang kami buat. Jadi surah Az-Zumar ayat 9 menekankan keutamaan ilmu dan ibadah di malam hari. Allah membandingkan antara orang yang berilmu yang khusyuk beribadah dengan orang yang tidak mengetahui. Ayat ini mengajarkan bahwa orang berilmu yang mengingat Allah dengan penuh takut akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisinya. Baik, segitu tentang diskusi kami tentang makna menuntut ilmu. Ya, yang surat Az-Zumar ayat 9. Sekian presentasi dari kami. Maaf kalau ada salah karena sempurna itu terdapat di Allah. Kami hanya menyempurnakan sempurnanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Taufik SPDI dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi tentang keutamaan ilmu. Sebelumnya, kalian perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Pasyani. Saya Mufian dari Semarang. Saya teman Rizky. Makna atau isi kandungan dari hadis mengenai keutamaan mencari ilmu tersebut adalah hadis ini menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu memberikan keutamaan dan tanggung jawab kepada setiap individu muslim. Melalui menuntut ilmu, seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang berguna dalam kehidupan dunia dan akhirat, serta memahami ajaran agama dengan lebih baik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sudah memasuki akhir daripada pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Bapak akan memberikan sticky note, ya, yang mana ini akan digunakan untuk mengisi hasil refleksi hari ini, ya, pembelajaran hari ini. Jadi nanti akan Bapak berikan satu persatu, kemudian silakan diisi tentang kegiatan pembelajaran dalam hari ini, yaitu jelaskan perasaan peserta didik, ya, perasaan Anda setelah menyelesaikan materi pembelajaran hari ini. Kemudian apakah ada kesulitan dalam memahami materi yang kita pelajari hari ini? Oke, ya.
setelah selesai refleksi nanti silakan ditempelkan di papan tulis. Ya. Pakai nama ya Pak? Ya, tuliskan nama. Nama, langsung tuliskan perasaan selama pelajaran, kemudian apa kesulitan. Ya. Ya, masuk. Sekarang ya kita lihat sama-sama ya, membacakan kaidah Novalileka. Saya merasa senang terutama saat ice breaking dan diskusi tidak ada. Fadila Arianti, saya merasa senang dengan pembelajaran karena dimulai dengan ice breaking, tidak ada kesulitan. Silvi, perasaan saya merasa senang karena sudah memahami makna ayat Az-Zumar, tidak ada kesulitan. Mas Almira, perasaan saya dalam pembelajaran hari ini, saya merasa senang karena dapat mengulangi pembelajaran saat awal kelas 9. Ahmad Fatoni, saya sangat senang belajar bersama teman-teman. Genzi, guru, saya merasa senang karena bisa mengetahui apa makna dari hadis mengenai keutamaan mencari ilmu. Kemudian Nadifki Fajar, saya senang dapat menjawab pertanyaan dan menyimak materi. Kesulitan tidak ada. Di penghujung proses pembelajaran hari ini, ya kita sudah selesai melakukan tahapan-tahapan dari awal sampai akhir. Selanjutnya mari kita berdoa, ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu